300 meter ya menuju SMK baru itu juga ditemukan linggayoni dan beberapa balok-balok batu candi yang diamankan oleh arsitek atau tukangnya pembangunan ini ya. Menjadi 1275 Masehi. Jadi artinya prasasti ini memuat informasi yang sangat penting. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat, damai selalu Nusantaraku ya. Di kesempatan kita kali ini, seperti biasa kita blusuk-blusuk ekspedisi yang untuk bertujuan untuk nguri-nguri ya peninggalan ataupun jejak-jejak prasejarah ya yang ada di daerah Mojokerto, khususnya di Jawa Timur ya pada umumnya ya. Kita akan mereview sebuah batu prasasti pusaka dari masa kerajaan pada saat itu. Konon di dalam batu prasasti itu ada sebuah tulisan kuno yang sangat fenomenal ya, dan juga penuh arti ya. Nanti seperti apa dan bagaimana filosofi batu ini ada di tengah sawah seperti ini, kita akan ke sana nanti ya. Kita akan cari batu itu, karena bukan hanya batu tapi tulisan atau jejak-jejak sejarahnya itulah yang mempunyai nilai sejarah atau filosofi yang tinggi. Oke, saat ini saya ditemani oleh Kang Ega ini, pemilik dari channel Majapahit Street Club, yang sudah tidak asing lagi di masyarakat para pecinta sejarah. Lokasinya itu di tengah sawah yang saat ini rumput padi dan dalamnya itu berair. Berair. Oh, ini musim ketiga kok berair. Di mana? Di tengah-tengah kedoan itu. Bukan. Oh, bukan. Dah sana Kang, itu loh Kang. Kalau itu loh saudara. Di tengah ya iko duduk loh. Cak ini di sini ya. Kak mlebu lah iya iko Mbak, iko wis ketok jelas iko kalau dudu ndani kok di tengah-tengah kedoan. Ayo kita ke sana saja, ayo kita ikuti. HP ini Angel ya, ini teman saya ini enggak. Teman saya ini lagi gak mood untuk kamera ya. Yang dipikirkan hanyalah sebuah cinta dan kasih sayang perutnya ya. Ya, inilah suka duka kita ya teman-teman ya. Kita belusukan, kita melusuk-melusuk. Ini adalah salah satu usaha kami untuk mempublikasikan kepada teman-teman, untuk masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Bukan maksud kami mencari benda-benda yang sudah tidak berguna, tapi ini adalah wujud cinta kami kepada leluhur ya. Karena bagaimanapun juga bentuknya itu adalah karya nyata dari nenek moyang kita, yang kita sebagai generasi muda sudah selayaknya lah kita harus tengah sawah situ. Oh itu Kang ya? Iya, masuk dah. Iya, siap yo. Parine anu di inggirno aja sampai ngrusak parine wong rek.
Karena bagaimanapun juga kita jangan sampai merugikan ya. Kita iya sedikit aja. Jadi kita harus jombrot-jombrot ini ya teman-teman ya. Di sana ya, tepatnya di tengah sawah sana. Nanti ada batu prasasti, nanti kita terjemahkan bersama ini ahlinya, ahli nujum ini. Ayo Kang. Melewati menyisir di dalamnya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak Itu teman saya. merusak. Sudah. teman-teman ya. Nah itu ujung sot. Ya. Oke teman-teman ya, kita nanti ikuti sana pelan-pelan satu persatu agar tidak merusak dari tanaman warga ini ya. Oke. Halo ya. Ya, saya ambil kebrowok ya. Awas aja. Ya Allah. Kecemplung-kecemplungan. Ya Allah, kok ngene rek, aku bingung aku macik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rahayu. Tulisan angka tahun ini teman-teman. Nanti coba. Ini ya kita lihat teman-teman ya. Ini kakinya ini belusuk-belusuk seperti ini ya. Jangan sampai menginjak padi ya. Nah ini teman-teman ya, jangan salah paham. Kita tetap menjaga tanaman orang ya. Kita tidak merusak ya. Kita lihat sela-selanya ini ya. Nah, Jangan sampai injak Kang. oh ada airnya ya. Jadi bisa nanti kita bisa baca ya. Bisa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini terlihat seperti batu biasa, tapi kalau kita dekati, ini ada angka tahunnya. Tahun yang ini ya. Ya Kang, lihat Kang. Bahasa Indo. Oh iya loh. 12 ini. Nah ini teman-teman ya, nyata ini. Kang ini bacanya apa Kang? Jadi ini batu yang cukup magis dan sakral. Jadi kita harus sowan dulu juga ke leluhur kita. Bahwasanya ada jejak yang sangat bersejarah yang luput dari perhatian kita, dan sebagian ternyata terpendam ini ya. Nah, bentuk batunya itu memang seperti bulan sabit. Iya, seperti bulan sabit ya. Iya, seperti bulan sabit. Jadi mengingatkan pada lambang-lambang kerajaan Kadiri. Bulan sabit diterkam oleh tengkorak. Yang bulan sabit itu sendiri melambangkan Pulau Jawa yang kemudian menguasai Nusantara ya, area sekitarnya. Nah, karena di sini para petani ternyata tidak menanami padi dekat dengan prasasti ini, sehingga angka tahunnya ini yang terpendam di dalam tanah ini kemudian nah ini sebagian terpendam di dalam tanah ini. Ada tulisan juga ya? Nah ini angka tahunnya yang paling besar ini angka tahun. Jadi ini jelas yang paling belakang ini 7. Angka 7 ini. Nah yang kedua, yang bagian nah ini air ini ya. Nah jadi ini angka tahun ya, angka tahun paling bawah ini angka tahun. Setelah angka tahun ini tidak ada lagi, cuman tertutup oleh air. Nah, Kalau yang atas ini? nah kalau ini siapa ya? Nah ini kita coba membacanya. Jadi ini ada lambang Om Swasti ya, Om Swastiastu yang bagian depan ini. Jadi ini lambang Om Swastiastu sebagai pembuka atau yang artinya selamatlah. Nah, selamatlah. Nah, ini ada titik. Ini ada. Jadi, ini Kartini ya, Kartiniro ya, Kartiniro Rabut. Nah, Kartiniro Rabut. Jadi sampai sini itu Kartiniro Rabut. Lah ini kita membacanya Tugu ini ya. Tugu. Kemudian Isakakala. Jadi Tugu Isakakala. Jadi Om Swasti selamatnya Kartiniro telah ditetapkan gitu ya. Rabut Tugu. Jadi Rabut sebuah tempat keramat Rabut itu Tugu yang bernama Tugu. Kemudian Isakakala
pada tahun Saka yang bawah ini, yaitu 1197 Saka. Kalau dijadikan Masehi menjadi 1275 Masehi. Jadi artinya prasasti ini memuat informasi yang sangat penting masa Singosari dari segi tahunnya, yaitu tahun-tahun ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi atau tahun 1197 Saka. Jadi ini. Nah, ini di lokasi ini jauh loh dari Malang atau Singosari. Melainkan di sini itu di area Mojokerto, lereng utara Gunung Welirang. Nah, ini kemudian kalau memang kita hubungkan dengan negara Kertagama ya, yaitu negara Kertagama, bahwasanya dari Japan yang saat ini itu Bangsal, ini lurus ke Japan loh, atau Bangsal loh, Japan. Lah itu ketika rombongan bangsawan Majapahit melanjutkan sampai Kota Raja Trowulan, tapi Empuh Prapanca ini menyidat ke selatan, melewati Banasara, Sangkan Adoh, Tugu, sampai kemudian desanya Prapanca yang bernama Kamalasana. Nah, Kamalasana sendiri kemungkinan itu ke sono ya. Kamalasana, Kamalasono, ke sono. Karena juga memiliki arti yang sama. Ke sono itu juga berhubungan dengan tanaman angsana ya, angsana. Tanaman apa atau pohon angsana. Kemungkinan memang jika memang ada korelasi antara prasasti masa Singosari, ekspedisi Pamalayu, pembangunan pelabuhan Canggu yang ada di dekat kota Mojokerto saat ini, serta kemudian berita para raton bahwasanya Prapanca menyidat ke selatan dari Japan melalui Banasara, Sangkan Adoh, Tugu sampai kemudian desanya Prapanca yaitu Kamalasana yang saat ini kemungkinan ke sono gitu ya. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Diduga juga ini juga pernah ditemukan di pembangunan SMK sekitar dari sini itu sekitar 300 meter ya menuju SMK baru itu juga ditemukan linggayoni dan beberapa balok-balok batu candi yang diamankan oleh arsitek atau tukangnya pembangunan ini ya. Nah ini, jadi di situ ada linggayoni, di sini ada sebuah prasasti yang merupakan satu kesatuan. Diduga area ini memang sebuah tempat keramat ya. Ada di situ juga ada struktur batu bata di antara batu-batu besar itu masa kerajaan Singosari sedang mempersiapkan ya untuk menghadang kemungkinan ekspansi pasukan Mongol dari arah utara, kemudian dari arah Canggu gitu ya. Karena memang masifnya pembangunan benteng dan pelabuhan Canggu pada masa Wisnuwardana yang dilanjutkan oleh putranya yaitu Kertanegara yang memang memiliki visi dan misi menyatukan seluruh Nusantara serta menghadang ekspansi pasukan Mongol untuk kemudian ini juga menjadi inspirasi juga bahwasanya Jawa memiliki semangat yang sama. Jika pasukan Mongol bisa menggulung dunia 3/4 dunia di bawah telapak kaki Mongol, maka Jawa juga memiliki sejarah yang panjang dari Sriwijaya, Sailendra gitu ya, sampai kemudian Majapahit yang akan lahir nanti. Singosari juga memiliki pengalaman yang sama dari generasi sebelumnya yaitu Sailendra, telah menguasai seluruh Asia Tenggara baik daratan maupun lautannya. Jika pasukan Mongol bisa menguasai dunia, kenapa Singosari tidak bisa? Jadi kemudian berbagai macam prasasti era Singosari ini yang menandakan bahwasanya di Kabupaten Mojokerto atau wilayah Mojokerto ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari loyalitas Singosari. Sehingga kemudian bahkan ya di area yang menjadi telatah Majapahit selanjutnya ini ada leluhur Raden Wijaya 3 orang yang didarmakan di sebuah candi yang berada di Jombang dan Mojokerto ini. Misalnya yaitu kakek buyutnya didarmakan di Pikatan sebagai Wisnu yang saat ini diduga di Balai Kambang yang di pinggir Sungai Pikatan. Misalnya kemudian kakeknya yaitu Narasingamurti didarmakan di Kumitir ya Jatirejo yang tidak jauh dari Trowulan. Bahkan ayahnya yaitu Dyah Lembutal Sang Prawira Yuda juga didarmakan di Mireng Jombang. Artinya lokasi Jombang, Mojokerto dan seluruh aliran Sungai Berantas termasuk Sidoarjo, Surabaya ini merupakan sesuatu masyarakat yang guyup dan rukun yang memiliki visi dan misi satu loyalitas kepada Singosari. Maka dari itu berdirinya kerajaan Majapahit ini sudah dipersiapkan jauh hari oleh leluhur Dyawijaya atau Raden Wijaya yang dipilih oleh sebagai tempat pendarmaan. Artinya lokasi ini sudah baik. Bahkan
Dimungkinkan jika lokasi itu dipilih oleh leluhur, termasuk Empu Sendok juga memilih area Jombang dan Mojokerto, maka suatu saat nanti akan bangkit kembali dan berjaya kembali menjadi sebuah ibu kota yang maju dan makmur serta adil. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan